Selamat pagi, Pak dan teman-teman. Sekarang saya ingin presentasikan mengenai Managing Communication. Perusahaan yang saya pilih adalah Nestle, nama saya Angela Thalia dari Food Technology 2019B. Jadi ada two types of communication. Yang pertama adalah informal. Jadi penerapannya di Nestle itu, lingkungan kerja di Nestle sangat informal. Dan ini memotivasi orang untuk berkomunikasi dengan mudah dengan rekan kerja mereka. Perusahaan Nestle mempromosikan komunikasi antara semua tingkat manajerial, dan saran bahkan mendorong karena beberapa ide cemerlang untuk perbaikan dapat datang dari paling bawah, di mana kerja melihat situasi dari dalam. Karyawan didorong untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas dan proses pengambilan keputusan yang ditawarkan oleh perusahaan setiap hari. Selain itu, manajemen perusahaan meminta pendapat pekerja, mempromosikan praktik umpan balik, rutin baik pada peer-to-peer, bawahan ke manajer dan manajer ke tingkat bawahan. Karyawan biasanya saling menghubungi melalui email atau telepon, yang artinya organisasi ini memiliki banyak saluran komunikasi yang terbuka. Jika perusahaan perlu membuat keputusan besar, anggota Dewan Manajemen umum berkomunikasi satu sama lain, dan kemudian informasi tersebut mengalir ke tingkat yang lebih rendah. Perusahaan memiliki jaringan hubungan komunikasi yang membantunya mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan itu, Organizational Behavior of Nestle. Yang kedua ada formal. Penerapannya di Nestle adalah jenis komunikasi formal hanya digunakan saat diperlukan. Dan itu terjadi ketika mereka perlu mengumumkan acara, tanggal, atau kebijakan resmi tertentu. Perusahaan memiliki banyak komunikasi eksternal yang mengacu pada jeda iklan, iklan media, media cetak, pesan presiden, laporan tahunan, dan masih banyak lagi. Perlu juga disebutkan bahwa Nestle merupakan salah satu perusahaan yang mengurusi kebutuhan konsumen dan mengalokasikan banyak sumber daya guna membangun dan mendukung kekuatan saluran komunikasi antara perusahaan dan konsumennya. Selanjutnya ada communication flows. Jadi yang pertama ada downstairs. Jadi penerapan ini dalam pesan Nestle yang dikirim ke pekerja oleh otoritas tertinggi disebut komunikasi ke bawah. Ini adalah pembuatan saluran komunikasi yang disengaja oleh otoritas puncak pada jalur formal untuk menginformasikan, menginstruksikan, mengarahkan, menyarankan, dan mengevaluasi karyawan dalam proses mengkoordinasikan upaya individu menuju tujuan organisasi. Komunikasi ke bawah ini terjadi ketika manajer ingin menginformasikan atau mendidik karyawan mereka. Komunikasi ke bawah juga digunakan oleh manajer untuk mengirimkan umpan balik kepada bawahan sebagai tanggapan atas komunikasi ke atas. Yang kedua adalah upstairs. Pesan atau data lain yang dikirim ke otoritas oleh karyawan disebut komunikasi ke atas. Melalui ini, manajemen puncak dapat mempertahankan hubungannya yang berkelanjutan dengan level rendah. Jika tidak ada komunikasi ini, tingkat atas akan diisolasi dan dalam jangka panjang manajer akan gagal total untuk mengelola orang dan pekerjaan. Contohnya termasuk keluhan tentang kondisi kerja atau tentang karyawan yang lalai lainnya. Media yang digunakan antara lain surat dan email. Lanjutnya adalah ada lateral communication, atau yang bisa kita sebut horizontal. Jadi komunikasi horizontal adalah proses interaksi antara dua atau lebih individu yang diposisikan pada tingkat hierarki yang sama dari perusahaan yang sama juga. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi antara sama seperti dari karyawan pada karyawan, manajer pada manajer. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, komunikasi horizontal seringkali berlangsung secara tidak formal. Mereka berkomunikasi satu sama lain bukan pada waktu sedang bekerja, tapi melainkan pada saat istirahat, sedang rekreasi, atau pada waktu pulang kerja. Selanjutnya ada diagonal communication. Arus komunikasi tidak mengikuti arah tertentu artinya. Biasanya komunikasi diagonal terjadi bila ada suatu masalah. Contoh penerapan pada Nestle adalah di perusahaan Nestle terdapat berbagai divisi yang menjalankan tugasnya masing-masing. Komunikasi diagonal bisa terjadi dua kemungkinan, yaitu ada ke atas apabila anggota divisi berkomunikasi dengan manajer divisi lain, dan bisa juga secara ke bawah apabila manajer berkomunikasi dengan anggota divisi lainnya. Selanjutnya adalah types of communication network. Yang pertama adalah chain network. Contoh penerapannya pada Nestle adalah
Poin ini terjadi ketika CEO Nestle ingin menyampaikan suatu hal, namun jarang sekali CEO Nestle ini dapat terhubung langsung dengan semua karyawan ada di Nestle, sehingga CEO Nestle akan menyampaikannya kepada manajer, yang kemudian manajer akan menyampaikan kepada anggotanya lagi atau bawahannya. Selanjutnya ada Will Network. Contoh penerapan pada Nestle adalah ketika manajer berkomunikasi dengan anggota divisinya. Informasinya ya dari manajer langsung diberikan kepada karyawannya dan mereka berkomunikasi langsung tanpa adanya pengantara. Manajer di sini juga dipercaya untuk mengambil sebuah keputusan atas masalah yang ada. Sebagai pembuat keputusan tersebut, penting baginya untuk membuat keputusan terbaik untuk perusahaan yang akan mencapai tujuan dari perusahaan mereka. Selanjutnya adalah All Channel Network. Nestle telah menerapkan Workplace by Facebook sebagai saluran komunikasi internal resmi untuk semua karyawan, dan laporan perusahaan juga ada di dalam situ. Jadi keterlibatan per post 25 kali lebih tinggi dibandingkan dengan platform lainnya. Jadi ini memberikan platform bagi karyawan di seluruh dunia untuk membangun koneksi, memungkinkan berbagi informasi juga yang lebih cepat dan lebih menarik. Selanjutnya adalah benefits of IT. Yang pertama adalah increased ability to monitor individual and team performance. Jadi karyawan dalam perusahaan Nestle menggunakan IT untuk bekerja sehari-hari. Dengan ada IT ini, semua kinerja karyawan terekam dalam data yang akan tersimpan dalam komputer di Nestle, sehingga semua kinerja, data, dan semua yang dikerjakan pihak internal, semua akan tercatat. Dengan adanya pencatatan ini, maka pihak manajer dapat dengan mudah mengontrol atau memonitor kerja karyawannya, apakah sesuai atau tidak, apakah terjadi kesalahan atau tidak. Selain itu, dengan adanya data yang tersimpan, dapat sebagai tolak ukur bagaimana keberhasilan suatu individu atau sebuah tim. Selanjutnya ada better decision making based on more complete information. Nestle mencatat semua data baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan perusahaan mereka. Sehingga ketika ada suatu masalah, Nestle akan mengambil keputusan sesuai dengan data dan informasi yang ada, sehingga keputusan yang diambil secara rasional dan real, dan merupakan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Nestle. Lalu ada more collaboration and sharing of information. Nestle memiliki extranet di mana untuk menghubungkan pihak internal dengan pihak luar. Contoh yang sering digunakan adalah email dan website resminya Nestle. Dengan adanya ini, maka kerjasama atau kolaborasi antara Nestle dengan pihak luar semakin besar peluangnya yang memberikan pengaruh yang baik tentunya untuk karir Nestle ke depannya. Karena jaringannya menjadi lebih luas lagi tentunya. Selanjutnya ada greater accessibility to coworkers. Jadi Nestle telah menerapkan Workplace by Facebook sebagai saluran komunikasi internal resmi untuk semua karyawan. Dan laporan perusahaan, keterlibatan per post 25 kali lebih tinggi dibanding dengan platform lain, dan ini memberikan platform bagi karyawan di seluruh dunia untuk membangun koneksi, memungkinkan berbagi informasi yang lebih cepat dan lebih menarik. Selanjutnya ada intranet, yaitu untuk mengkoordinasikan seluruh unit bisnisnya di seluruh dunia, maka dibutuhkan peranan sistem teknologi informasi yang bisa mengkoordinasikan seluruh aktivitas bisnis agar diperoleh competitive advantage. Sebelumnya, Nestle telah menerapkan Corporate Intranet pada tahun 1997 yang bertujuan mendukung 5 kegiatan bisnisnya, yaitu purchasing, marketing, business intelligence, teknologi, dan ada manajemen sumber daya manusia. Corporate Intranet ini dikenal dengan nama Nikita atau Nestle Intranet Kit Assistant. Nikita ini merupakan software yang dikembangkan oleh Nestle sendiri dan menjadi blueprint bagi pengembangan proyek intranet selanjutnya. Sistem ini digunakan lebih dari 80.000 karyawan Nestle di seluruh dunia. Lalu ada extranet, yaitu jaringan internal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak luar seperti pelanggan dan vendor. Contoh penerapannya pada Nestle adalah ada email dan website resmi. Jadi melalui email atau website resmi, pihak luar seperti pelanggan atau vendor dapat menghubungi pihak Nestle.
Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.